Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Asarel Khairi selaku Ketua Penelitian dengan judul Komparasi Motif Pucuk Rabuang dan Eksistensinya di Berbagai Daerah di Pulau Sumatera pada perspektif budayawan dengan menggunakan teori jalinan subjek, objek, dan nilai estetis. Pada penelitian tahun ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh dua orang anggota penelitian. Yang pertama yaitu Bapak Ferdian Ondira Asa dan yang kedua Bapak Yasrul Sami Batubara. Selain itu saya juga ditemani oleh tiga orang mahasiswa peneliti, yaitu Ahmad Samil sebagai peneliti 1 dan Aisyah Putri selaku peneliti 2 dan Naswa Ataya selaku peneliti mahasiswa 3. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M Universitas Negeri Padang yang mana telah memfasilitasi kami dalam melaksanakan penelitian sehingga penelitian ini layak, lolos, dan didanai oleh LP2M Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana eksistensi motif pucuk rabung di berbagai daerah di Sumatera melalui metode komparasi. Komparasi itu apa sih? Jadi, komparasi di sini adalah membandingkan motif pucuk rabung di berbagai daerah seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, dan juga Jambi. Berdasarkan update hasil luaran dari hasil penelitian kami di beberapa daerah di Sumatera, ditemukan bahwa setiap daerah di Sumatera memiliki motif pucuk rabuang yang berbeda-beda, namun memiliki pemaknaan yang sama. Adapun bentuk kesimpulan mengenai makna dan filosofi motif pucuk rabuang menurut perspektif budayawan dan akademisi dari pandangan masing-masing narasumber. Salah satunya adalah Mak Kati, atau dikenal dengan Bapak Musrada Rizal, seorang budayawan Minangkabau. Beliau memaknai dari motif pucuk rabung ini sebagai filosofi siklus hidup, yang menekankan pada filosofi bambu. Ketek banamo rabuang, gadang banamo batuang, jiko lah mati banamo ruyuang. Kecil bernama rebung, besar bernama betung, jika sudah mati bernama ruyung. Makna dari motif pucuk rabung dari perspektif beliau adalah sebagai bentuk kehati-hatian dan kematangan yang menyimbolkan matang berpikir sebelum bertindak. Beliau mengibaratkan pucuk rabung tidak akan membuka kelopaknya sebelum cukup umur. Namun, jika sudah terbuka, ia akan menghadapi segala rintangan sampai mati. Sebagai bentuk kewaspadaan juga dimaknai oleh beliau dalam motif pucuk rabung ini, yang mengandung pesan untuk memikirkan mudarat atau bahaya, risiko dari sebuah tindakan. Tersirat dalam ungkapan, ingat rantiang nangka mencucuk, ingat ranting yang akan menusuk. Menurut Insinyur Dr. Andus Heldi, PhD, beliau merupakan salah satu seorang akademisi yang memaknai dari motif pucuk rabung itu sebagai fungsionalitas sepanjang hayat. Maknanya adalah manusia harus hidup seperti sifat bambu yang fungsional di segala usia. Saat muda, rebung bisa dimakan. Saat besar atau betung, untuk kerajinan. Dan saat tua atau ruyung, untuk gagang pisau atau lantai. Makna dari motif pucuk rabung menurut beliau adalah sebagai harapan dan kesakralan. Motif ini memiliki makna sakral yang melambangkan harapan doa untuk pertumbuhan yang baik, serta tekad hati dalam mencapai tujuan. Kekuatan dan ketahanan juga makna dari motif pucuk rabung tersebut, yang melambangkan kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup, serta simbol dari kemakmuran dan kesuburan. Menurut dari perspektif adat Mandailing adalah Opung Syahrial, atau disebut juga dengan kerap dikenal Opung Ami, merupakan para tetua adat dari Mandailing. Beliau memaknai dari motif pucuk rabung ini sebagai struktur sosial atau disebut dengan Dalihan Natolu. Di dalam adat Mandailing,
Motif ini disebut Pusuk Nirobung. Bentuknya melambangkan sistem organisasi sosial masyarakat Batak Mandailing yang didasarkan pada Dalihan Natolu, 3 tungku sejarangan. Makna dari motif Pucuk Rabung ini juga sebagai bentuk pengingat asal-usul yang dimaknai sebagai simbol kampung halaman bagi perantau. Yang filosofinya, Songon Partubu Nibulu, Haid Madungdung Tubonana. Seperti bambu yang tumbuh tinggi, daunnya rimbun kembali menaungi akarnya. Yang bermakna setinggi apapun kesuksesan, jangan melupakan asal-usul. Bu Yuli Harti SPD, tenaga pendidik dari Jambi. Generasi baru atau nyengum, dalam konteks batik Jambi Tebo, motif ini dikenal dengan rebung nyengum yang berarti tunas yang mulai bersemi atau muncul perlahan. Ini ditafsirkan sebagai generasi baru yang lahir yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Persatuan dan perlindungan mencerminkan kehidupan rumpun bambu di mana yang muda menjadi benteng pelindung mengelilingi yang tua atau disebut dengan muda sedia. Nilai pendidikan, motif ini dianggap memuat nilai semangat, pendidikan, dan moral dalam kehidupan masyarakat Melayu. Datuk Ismail adalah salah satu tokoh masyarakat yang berada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Pasar Talo. Datuk Ismail mendiami rumah yang sangat bersejarah, yang mana di pagar rumahnya terdapat motif pucuk rabung. Motif ini melambangkan simbol pertumbuhan, harapan, dan perjalanan manusia dari kecil hingga menjadi besar. Motif pucuk rabung melambangkan manusia yang bermanfaat bagi kehidupan. Bentuknya yang simetris diyakini melambangkan keseimbangan hidup dan harmoni. Di sini, kami melibatkan PDIKM Padang Panjang dalam memvalidasi data. Untuk tinjauan berikutnya yang belum sempat kami teliti di berbagai daerah Sumatera seperti Aceh, Riau, Palembang, dan Lampung. Demikianlah penelitian ini yang berjudul Komparasi Pucuk Rabung dan eksistensinya di berbagai daerah di Sumatera dalam perspektif budayawan melalui jalinan subjek, objek, dan nilai estetika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.